Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Syahrullah dan saya akan menjadi moderator dalam presentasi kelompok kami kali ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk kami menyampaikan materi yang telah kami persiapkan. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan mempresentasikan topik mengenai ideologi Pancasila yang terdiri dari beberapa bagian yang penting akan dijelaskan oleh anggota kelompok kami. Sebelum kami mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok yang akan menyampaikan materinya. Yang pertama, yaitu Teh Azahra akan menjelaskan tentang pendahuluan. Yang kedua, Teh Zarah Farah Azani akan menjelaskan tujuan ideologi Pancasila. Dan sampai dalam berbagai aspek. 3. Teh Zahra Fauzan Amira akan menjelaskan 5 prinsip yang terkandung dalam rumusan dasar negara Pancasila. Yang keempat, Teh Gita Rahmawati Dewi akan menjelaskan Pancasila dalam aspek ideologi dan politik. Yang kelima, Teh Maulida Supian akan menjelaskan Pancasila dalam aspek ekonomi sampai budaya. Yang keenam, Teh Nadia akan menjelaskan pentingnya Pancasila. Yang ketujuh yaitu Mas Sandi akan menjelaskan tentang ideologi terbuka sampai dengan tertutup. Yang kedelapan yaitu saya sendiri Muhammad Syahrullah akan membacakan kesimpulan dari materi tersebut. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai presentasi ini. Kepada Teh Azhara kami persilahkan. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Ideologi adalah pengetahuan tentang gagasan-gagasan, pengetahuan tentang ide-ide, science of idea atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Ideologi Pancasila adalah pandangan atau nilai-nilai luhur, budaya, dan religius yang digunakan bangsa Indonesia. Hal ini berarti setiap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ideologi dapat dianggap sebagai visi yang komprehensif, sebagai cara memandang segala sesuatu secara umum, dan beberapa arah filosofis atau kelompok ide yang diajukan oleh kelas yang dominan pada seluruh anggota masyarakat. Tujuan ideologi Pancasila. Tujuan utama ideologi Pancasila adalah untuk mewujudkan kehidupan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, ketuhanan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pancasila dalam berbagai aspek. Yang pertama, Pancasila dalam aspek ideologi. Yang kedua, Pancasila dalam aspek politik. Yang ketiga, Pancasila dalam aspek ekonomi. Yang keempat, Pancasila dalam aspek sosial budaya. Dan yang kelima, Pancasila dalam aspek pertahanan dan keamanan. Lima prinsip yang terkandung dalam rumusan dasar negara Pancasila. Yang pertama itu ada kebangsaan Indonesia. Kebangsaan Indonesia adalah pandangan, perasaan, dan perilaku bangsa Indonesia yang didasarkan pada persatuan dan kesatuan. Kebangsaan Indonesia juga merupakan identitas bangsa yang berbentuk dari keberagaman suku, agama, dan budaya. Yang kedua ada internasionalisme atau peri kemanusiaan, merupakan salah satu usulan dasar negara yang diungkapkan oleh Insinyur Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945. Internasionalisme adalah konsep yang menekankan pentingnya kerjasama global untuk mencapai tujuan bersama, mengatasi perbedaan, dan menghargai keanekaragaman budaya. Yang ketiga itu ada mufakat atau demokrasi. Mufakat atau demokrasi adalah suatu hasil dari musyawarah yang terjadi ketika semua pihak yang terlibat berhasil mencapai kesepakatan bersama tentang suatu masalah atau keputusan yang harus diambil. Yang keempat ada kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial adalah kondisi di mana masyarakat dapat memenuhi kebutuhan material,
spiritual, dan sosialnya. Kondisi ini juga memungkinkan masyarakat untuk hidup layak dan mengembangkan diri. Kesejahteraan sosial dapat diwujudkan melalui penyusunan program dan pembinaan sosial, pelayanan sosial kepada masyarakat, pembinaan sosial budaya masyarakat. Dan yang terakhir itu ada ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa pada dasarnya memuat pengakuan eksplisit akan eksistensi Tuhan sebagai Sang Pencipta. Nilai ketuhanan dalam Pancasila menunjukkan bahwa eksistensi negara, bangsa, dan manusia Indonesia berelasi dengan Tuhan dan diyakini sebagai sumber segala kebaikan. Pancasila dalam aspek ekonomi. Pancasila berperan dalam aspek ekonomi melalui sistem ekonomi Pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sistem ekonomi Pancasila didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, terutama dalam pasal 33. Pancasila dalam aspek sosial budaya. Nilai-nilai Pancasila yang diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat untuk mengembangkan sistem nilai sosial dan budaya. Baik, adapun Pancasila dalam aspek ekonomi, yang dimana Pancasila berperan dalam aspek ekonomi melalui sistem ekonomi Pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sistem ekonomi Pancasila didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945, terutama dalam pasal 33 ayat 1-5. Adapun contoh dari Pancasila dalam aspek ekonomi yaitu mengembangkan UMKM, adanya pengembangan industri dalam negeri, dan program pemberdayaan masyarakat kurang mampu. Lalu ada juga Pancasila dalam aspek sosial budaya. Nilai-nilai Pancasila yang diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat untuk mengembangkan sistem nilai sosial budaya dan nilai-nilai Pancasila yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun contohnya yaitu menghargai perbedaan manusia, menjunjung tinggi hak asasi manusia, menciptakan lingkungan yang rukun dan adil dan harmonis, serta menghargai sesama. Baik, dilanjut oleh teman saya Selanjutnya, pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila merupakan suatu hasil penuangan atau pemikiran seseorang atau kelompok orang, dikarenakan Pancasila diambil dari nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia. Pancasila penting sebagai ideologi negara Indonesia karena menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil, damai, dan makmur. Pancasila juga menjadi pemersatu bangsa Indonesia. Ideologi terbuka. Ideologi terbuka memiliki kekayaan rohani, moral, dan budaya pada masyarakat yang dibuat sebagai pedoman hidup bagi seluruh warga negara. Diciptakan oleh masyarakat, bukan dari negara, sehingga setiap warga negara memiliki hak atas kepemilikan dari ideologi. Menghargai perbedaan dari berbagai latar belakang masyarakat, menjunjung tinggi kebebasan dan tanggung jawab masyarakat sesuai dengan filsafat yang ada. Sedangkan ideologi tertutup merujuk pada pandangan dunia atau sistem kepercayaan yang cenderung menolak ide-ide, pemikiran, atau pandangan yang bertentangan dengan keyakinan dan nilai-nilai inti ideologi tersebut, tidak mengakui hak setiap orang untuk memiliki persetujuan dan pertimbangannya sendiri. Nah, kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan oleh teman-teman kita adalah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup sekaligus juga merupakan ideologi negara.
Sebagai ideologi negara, berarti Pancasila merupakan gagasan dasar yang berkenaan dengan kehidupan negara. Pancasila bukan hanya sesuatu yang bersifat statis, melandasi berdirinya negara Indonesia. Akan tetapi Pancasila membawakan gambaran mengenai wujud masyarakat tertentu yang diinginkan, serta prinsip-prinsip dasar yang harus diperjuangkan untuk mewujudkannya. Demikian presentasi yang telah kami sampaikan. Kami berharap materi yang telah kami sampaikan semoga bermanfaat dan dapat memberikan wawasan baru. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan kepada kami. Sebelum saya tutup presentasi ini, saya punya satu pantun terlebih dahulu. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi ini dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.